Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan mereview mapping kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat gold ya. Gold bergerak sangat-sangat perfect ya dari IRL to RL untuk weekly time frame ya. Ini fair value gap, IRL, ini ARL. Perfect ya. Nah, kemarin itu saya sempat buy limit ya. Kalau kita cek di time frame sebentar. H4. Ini Faris.com, coba kita ke Wanda. Oke. Wanda dia respect fair value gap. Faris.com juga iya. Untuk yang di sini tapi ya, yang di sini nih. Nah, ini. Nah, kemarin itu saya buy limit di gold. Di mana di sini nih? Di sini, di fair value gap. Tapi saya nggak tahu ya kenapa nggak jemput gitu ya. Oke, saya akan jelaskan. Kemarin, lihat ini. Saya buy limit XUSD 2927, 2930. Lihat di sini, saya zoom di fair value gap. Nah, ini tengah-tengah. Alasannya adalah price dalam keadaan bullish ya. Dan target terdekat saya itu di 2948. 2948. RR-nya gede banget ini RR-nya, tapi nggak kesentuh. Saya nggak tahu kenapa nggak kesentuh. Ya, oke. Kita lihat nih. Di sekarang kita akan membuat mapping lagi untuk hari ini ya. Kita start dari time frame weekly ya. Ini hari Jumat ya. Trading terakhir minggu ini. Dan sekarang dia sudah mengambil external rank liquidity ya. Konsep IRL to ARL itu gini kayak gini. Saya jelasin dulu ya. IRL to ARL. Sebenarnya untuk ICT itu nggak sesederhana ini ya. IRL to ARL. Ini hanya basic aja ya. Di sini fair value gap. Fair value gap. Ini fair value gap. Ini saya share sebelum terjadi ya guys ya. Dan sekarang udah terjadi ya. Sempurna berarti ya. Tapi saya dapat buy cuma sekali doang. Oke, ERL. ERL itu external rank liquidity. Bisa dia old high, high atau PDH atau PDL atau PDL kalau bearish, PDH kalau bullish. Dan PWH previous weekly high juga bisa. Oke, ini external rank liquidity. Konsep simple untuk ICT ya. Ini penting ya, silakan disimak dulu ya. Kalau kita mau masuk ke materi berikutnya kita harus belajar dulu ya. IRL. Oke, kita cloning biar cepet. Nah, ini. Kayak gitu konsepnya. Jadi ketika masuk FVG, kita bisa switch ke lower time frame untuk cari buy. Atau kita bisa risk entry buy gitu ya. Dan SL di bawah FVG, bukan di bawah swing low, di bawah FVG. Target high. Nah, kayak gini nih. Cuman kemarin saya nggak kepikiran untuk buy karena kan ini weekly ya, jadi besar SL-nya tuh ya. Ini FVG, kita lihat sini. Buy limit di sekitar FVG, stop loss di bawah FVG. Targetnya di ERL. Nah, ini. RL berapa tuh? 1/3-an ya. 2 nih. Nih, baca nih, 129. Hampir 1/3 lah kalau kita buy limit. Nah, kalau kita pas di tengah-tengah, 1/3-an. Nah, ini konsep IRL to RL untuk weekly time frame ya, untuk swing ya, untuk swing. Weekly kan time frame besar jadi buat swing, bukan buat intraday. Nah, berikutnya gimana untuk gold? Oke, gold sekarang sudah ngambil ERL ya. Nah, ini sih udah ngebreak, apa namanya, ini kan ada engulfing bearish ya. Udah di break lah ibaratnya, ini jadi order block bullish lah untuk weekly time frame. Dan sekarang dia sudah ke 2990, hampir 3000 ya. Ini pasti ke 3000 nih, pasti nih ke 3000 pasti. Sangat mudah untuk ke 3000, sangat mudah untuk ke 3000. Sangat-sangat mudah untuk ke 3000. Oke. Ini untuk order block weekly ya. Mungkin bisa gitu turun ke sini, mungkin bisa nih. Oke, mungkin bisa ke sini dulu. Nah, kita cek nih. Ini adalah POI untuk weekly ya. POI untuk weekly di sini, order block weekly. Sini fair value gap weekly. Sini IRL-nya. IRL. Ini ERL-nya.
Nah, ini sekarang jadi order block karena di sini ada awalnya engulfing bearish ya, di break, dipecah jadi order block bullish di sini sekarang. Nah, kita ke daily. Nah, di daily dia bikin bos baru secara SMC ya. Oke. Bos terakhir di sini awalnya nih ya. Ini awalnya bos terakhir untuk daily ya, bos terakhir. Nah, lalu kenapa ini disebut bos? Ya di sini. Sini ada pullback, sini ada pullback ya. Pullback yang diambil. Ini jadi inducement dong. Ini kan pullback terakhir ya. Kita jelaskan dulu ya biar rinci ya. Inducement. Nah, ini high valid ya karena dia ngambil inducement. Nah, ini low valid karena dia nge-break high valid dan jadi bos di sini. Ini break of structure. Nah, di sini dia bikin struktur baru di sini. Saya hapus dulu ya. Oke, sebentar. Oke, ini adalah bos baru ya. Kenapa disebut bos baru secara SMC? Lihat ini. Sini ada pullback ya. Sini ada pullback. Nah, ini pullback terakhir di sini nih. Pullback terakhir diambil. Nah, ini jadi inducement di sini nih. Nah, ini inducement di sini nih. Untuk daily ya. Inducement. Ini high validnya karena dia ngambil inducement. Ini jadi low validnya karena dia udah ngebreak high valid ya. Jadi bos. Nah, berarti untuk saat ini zona di ini adalah zona demand. Demand untuk daily ya, karena udah bikin bos baru ya. Dan di weekly dia jadi order block ya. Kenapa? Karena di sini dia ngebreak bearish engulfing. Jadi order block bullish di sini. Jadi ini order block weekly dan daily untuk swing. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari buy nih. Ini kalau kita di sini, kalau kita ke apa namanya? ICT ini breaker ya. Ini kan ada order block sini ya, order block bearish ya, di break menjadi breaker block. Nah, bisa aja dia nggak respect ke sini nih, nggak turun nyampe sini. Mungkin cuma ke sini doang turunnya nih, di sini doang. Nah, kita akan cari buy di sini. Nah, kita switch nih ke lower time frame. Bisa nggak untuk cari sell kira-kira di sini untuk menuju ke sini? Oke, kita akan lihat 4 jam. 4 jam juga sama ya. Ini kan di sini bikin cok ya, cok bearish. Nah, di sini dia bikin cok bullish di sini. Jadi cok dibalas cok. Nah, kira-kira bisa nggak dia turun ke sini? Bisa banget ya. Nah, tapi kita perlu konfirmasi untuk sell di sini, untuk turun ke demand. Tetap sell, oke? Dan kita akan cari buy di sekitar sini, di sekitar area buy sini lah pokoknya untuk buy-nya. Kita ke 1 jam. Nah, di 1 jam di sini terdapat EVG di sini ya, fair value gap. Nah, untuk saat ini di sini dia bentuk liquidity ya di sini ya. Nah, liquidity nih, liquidity. Kita ke 30 menit. Nah, kalau sudah seperti ini kita menunggu model terbaik yang saya punya ya. Saya tuh punya model terbaik ada 2. Ada breaker, ada cok, ada 3, sorry, ada sama ini nih. Nah, nanti kalau dia bikin kenaikan dan dia bikin BPR, kita bisa sell. Target terdekat di sini liquidity. Kompresi liquidity. Nah, setelah dia ngambil liquidity dan dia turun ke EVG, kita cari buy di sini. Switch ke lower time frame cari buy, oke? Nah, ini ya, ini liquidity ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa cari buy untuk menuju ke bawah ya. Seperti itu. Ini pasti turun. Pasti turun, pasti turun. Jadi kita bisa cari sell nanti untuk menuju ke demand. Di sini kita perlu model untuk model BPR ya. Model BPR liquidity. Kayak gini nih tipenya kira-kira. Compression. Nah, seperti ini. Ada ya di membership di sini video edukasinya. Nah, di sini. Ini khusus member aja ya. Ini ilmu yang sangat powerful. Sangat-sangat powerful buat yang mau gabung untuk belajar boleh ya. Ini saya punya model sendiri yang saya riset BPR yang saya gabung dengan SMC dan juga BPR yang murni ICT. Jadi 2 kombinasi yang sangat powerful. Dan ini saya nggak main-main ya risetnya ya. Oke, itu aja guys ya untuk gold ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.